Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sekidang Putra akan menjelaskan tentang skala pengukuran. Apa sih itu skala pengukuran? Skala pengukuran adalah serangkaian klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hari ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain. Sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Adapun definisi skala pengukuran menurut para ahli yaitu menurut Muhammad tahun 2005, skala pengukuran adalah sebagai panutan atau penetapan skala atau suatu variabel berdasarkan jenis data dan berdasarkan sifat yang melekat pada variabel penelitian. Nah, yang selanjutnya itu ada macam-macam skala pengukuran, yaitu ada skala nominal, skala interval, skala rasio, dan skala ordinal. Selanjutnya yaitu ada skala nominal. Apa sih itu skala nominal? Skala nominal adalah skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja, pengelompokan data tanpa memiliki arti. Contoh variabel jenis kelamin wanita satu, laki-laki dua. Angka 2 untuk wanita bukan berarti lebih baik besar dari angka satu bagi pria. Selanjutnya yaitu ada skala ordinal. Skala ordinal yang memiliki kategori dan memiliki arti prioritas atau peringkat atau ranking. Contohnya, urutkan pilihan Anda dengan memberi angka 1 sampai 3, yang berarti satu itu dibutuhkan, dua biasa, tiga tidak dibutuhkan. Setiap orang akan memiliki prioritas berbeda-beda. Misalnya itu ada skala interval. Pengertian dari skala interval adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antara tingkat, jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas, namun belum memiliki nilai nol yang mutlak. Contohnya skala jam dan termometer. Selanjutnya ada skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat atau tingkatan dan jarak atau interval antar tingkat yang sudah jelas dan memiliki nilai nol yang mutlak. Contohnya berat badan, pendapatan, dan hasil penjualan. Skala ini juga dapat memberikan arti perbandingan atau perkalian. Contohnya badan berat Karnia 40 kg, berat badan Roni 60 kg. Jadi rasionya berat badan 3 dibagi 2, terus dikali berat Karina. Jadi nilainya 3 per 2 memiliki arti. Dan selanjutnya ada skala sikap. Skala sikap adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap sesuatu yang diteliti oleh peneliti dalam sebuah instrumen penelitian. Menurut Petty dalam Aswar 2000, sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek, atau insu. Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sementara Heri Purwanto pada tahun 1998 menyebutkan sikap adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai objek. Dengan demikian, sikap adalah reaksi dari respon terhadap objek yang diteliti. Sikap ini berasal dari persepsi yang nantinya akan mempengaruhi tingkat penerimaan seseorang terhadap objek atau peristiwa tertentu. Macam-macam skala sikap, yaitu Goodman, Likert, skala Thorsen, semantic differential rating scale. Skala Goodman, yaitu skala pengukuran dengan tipe ini akan dapat jawaban yang tegas, ya, ya atau tidak, benar atau salah, paham atau tidak, positif atau negatif, dan lain-lain. Contohnya yaitu apakah Anda setuju dengan kenaikan harga BBM? Yang pertama jawaban A yaitu setuju dan B tidak setuju. Selanjutnya adalah skala Likert digunakan untuk mengukur sikap penempatan dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Contohnya referensi sangat setuju, setuju, ragu-ragu, dan sudah setuju dan sangat tidak setuju. Contohnya yaitu sebagai ini adalah skala dari Likert.
Ada SS sangat setuju, S setuju, ini ya. TS sangat tidak setuju, yang STS itu sangat saya setuju. Dan ini ada skala Thurston. Skala Thurston adalah skala yang disusun dalam memiliki butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor atau jika diurut, kunci skor menghasilkan nilai berjarak sama. Skala ini dibuat dalam bentuk sejumlah 40 sampai 50 pernyataan dengan relevan variabel yang tidak diukur dengan sejumlah ahli. Jadi adalah semantik diferensial. Skala diferensial yaitu skala yang mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pemilihan ganda maupun Digret, tapi tersusun dalam suatu garis konstum di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis. Contohnya penggunaan skala sistematik biasanya mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah. Gambarnya yaitu pada ini adalah contoh semantik diferensial. Selanjutnya ya ada rating split, yaitu data-data skala yang diperoleh melalui tiga macam skala yang dikemukakan di atas adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan. Berbeda dengan rating spread, data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Contohnya yaitu sebagai berikut. Nah, itu mungkin penyampaian materi dari saya. Biar ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.